Di daerah Bogor, ya khususnya di Gunung Putri, ada orang-orang yang nggak pakai otak. Bagi saya ini goblok betul ini ya. Makanya saya katakan ini apa sih? Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, ini ada yang menunggangi. Kita bongkar siapa di belakangnya yang akan kita beritahukan pada streaming ini karena ini tidak boleh berlarut-larut gitu loh, saudara-saudara ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada kita pada saat ini adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang dungu seperti ini yang mau dimanfaatkan dan kemudian kalau istilahnya hanya numpang top saja terus kerjanya hanya melalui demo gereja pansosnya supaya dikenal gitu, yang penting tampil lah gitu. Kalau demo gereja kan gampang sekali masuk YouTube, gampang masuk berita gitu loh. Nah, jadi kalau itu modalnya, aduh, itu menyedihkan sekali. Justru orang-orang seperti inilah yang mempermalukan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Saya memang agak keras bicara di thumbnail ini, saudara-saudara. Demo, cerdas dikit kenapa? Ya, tuntut tuh para koruptor kadrun penyebab bencana alam mematikan. Jangan gereja mulu di demo, blok gitu. Karena bayangkan itu penyebab bencana alam di sana itu banyak orang-orang yang kalau saya bicara kadrun nggak peduli dia agamanya apa ya. Ya itu kalau bicara kadal gurun seperti itu orang-orang yang nggak ngerti kemanusiaan. Ya saya nggak bawa-bawa agama di sini. Kita bicara soal apa namanya penyebab di sana itu para koruptor. Saya nggak tahu agamanya apapun, pokoknya dia kadrun. Itu yang dituntut. Mestinya kalian yang demo ini kalau memang cinta bangsa ini, cinta kemanusiaan, kalau kalian rohaniawan, mestinya jangan gereja yang didemo, ya, jangan tempat ibadah. Gitu. Lagi pula ini yang kalian demo ini barangkali salah alamat kalian ini, salah isu. Ini resmi, gereja resmi kok. Semua kelengkapannya ada, mereka cuma renovasi gereja, kalian demo. Lalu ada bilang bongkar gereja, apa segala macam, tidak boleh ada gereja di tempat ini. Waduh, ini otak di mana sih? Dungu sekali itu kalau begitu. Nah, itu sebabnya saya sampaikan ini saudara-saudara supaya saudara juga tergugah lah. Jangan model kayak begini, ini bikin malu ini kalau begini nih. Yang nggak punya peri kemanusiaan sama sekali ini. Lihat aja tampang-tampang begini, tampang dungu semua ini. Kaum intoleran gokil bener ini. Ya, ini saya yakin ini calon penghuni neraka jahanam nih. Saya pribadi yakin begitu, ya. Ya, ini bukan menghakimi, tetapi kalau begini modelnya mah, saya yakin agama yang mewakili Tuhan itu pasti mengutamakan cinta kasih sesama manusia. Gitu. Itu kalau agama yang benar kan pasti bicara soal kemanusiaan. Kemanusiaan itu nomor satu. Baru yang lain-lain gitu loh. Ini sepertinya orang-orang yang mabok popularitas ini. Pansosnya lewat demo gereja. Kalau pansosnya demo itu koruptor-koruptor baru itu keren gitu loh. Atas nama agama kita ya tidak menghendaki kita agama kami melawan para koruptor gitu. Itu keren itu. Ya, jangan demo gereja di demo, kampungan banget sih. Kayaknya nggak bisa habis yang begini-begini. Kalian diproduk dari mana sih? Saya terima kasih buat Edgar Saugo yang sudah memuat ini menjadi berita khusus dan izin ya Pak Edgar Saugo untuk saya juga repost melalui channel ini karena ini juga sangat penting. Berita yang Anda angkat sangat akurat, sangat baik. Oke, saudara-saudara kita lanjut pembahasannya bahwa ini sudah berkali-kali terjadi, saudara-saudara. Ratusan bahkan ribuan kali sejak SKB 2 Menteri atau Perber Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama itu diluncurkan, itulah yang menjadi alat mereka kerasukan setan para kaum intoleran ini. Ya, makanya berulang kali juga kita menghimbau, menyurati secara formal, non formal dan banyak sekali di berbagai kesempatan kita minta supaya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
mencabut 2 Perber ini, ya, Perber yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Agama. Ya, karena itulah yang menjadi akar persoalan intoleran begitu subur di Indonesia ini. Ya, jadi kaum intoleran yang memang mabok agama dalam tanda kutip, apa ya, boleh dikata nggak ngerti lah, bagi saya itu ndak ndak begitu ajaran Islam yang saya tahu ya. Yang saya ngerti itu Islam mengajarkan damai, ya, dan mengasihi sesama. Karena saya juga ada keluarga yang beragama Islam, saudara-saudara. Dan mereka tidak seperti itu. Kita saling menghormati, menghargai, mencintai satu dengan yang lain. Sehingga saya melihat belakangan-belakangan ini ketika agama dibiarkan dipolitisasi, maupun agama apa itu, inilah hasilnya, saudara-saudara. Karena apa? Mereka ribut terus persoalan itu, saudara-saudara. Ya. Dan ini hal yang tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah sebenarnya. Ya, dalam apa yang saya selidiki, ini ada biang keladinya ini, ada provokatornya, ada semacam apa ya, aktor intelektual di belakang semua ini, dan ini menjadi penyebab mereka gampang sekali dimakan, digrogoti ya, makan isu maksudnya, sehingga mereka begitu diluncurkan isu-isu yang sesat pun mereka lahap itu, lalu kemudian mereka lakukan aksi demo. Ada yang ya sekedar demo seperti ini misalkan, tetapi ada juga yang sangat anarkis ya, melakukan persekusi dan pembongkaran gereja, bahkan penyetopan ibadah dan seterusnya. Ini ada kelompok elit yang saya pikir itu perlu. Sebenarnya kalau mau dikatakan polisi, tentara tahu ini orang-orang seperti ini nih. Ya, cuman sayangnya polisi dan tentara kok tidak mau bertindak keras. Dan juga saya menghimbau Menteri Agama, keluarkan statement keras dong. Menteri Agama minta supaya semua kegiatan intoleran terhadap agama-agama yang ada, ya, jangan dibiarkan. Mestinya Menteri Agama itu mengeluarkan maklumat, tangkap orang-orang seperti ini, baru Menteri Agama terlihat toleran. Tapi kalau Menteri Agama cuma sekedar mengatakan bahwa ini salah paham, inilah dinamika dan lain sebagainya, itu enggak memenuhi apa yang menjadi keinginan umat Kristen, umat Hindu, Buddha, dan non-Islam lainnya ya. Kalau Islam sih nggak ada yang di demo itu. Ya, karena kebanyakan ini dari kalangan umat Islam yang ekstremis ya. Tidak semua ya, saudara-saudara. Saya kasih tahu lagi bahwa hanya segelintir orang yang mungkin saja bahkan memanfaatkan nama Islam, mencatut nama Islam, tapi melakukan kegiatan-kegiatan intoleran yang justru itu mempermalukan agama Islam dengan cara seperti ini ya. Bayangkan saja saudara-saudara, kita sedang berduka, tadi saya sudah katakan di awal, kita sedang berduka karena bencana alam menimpa saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air di daerah Sumatera karena bencana. Ya, prediksi banyak orang yang berkata bukan sekedar natural hazard atau faktor murni bencana alam, tetapi ini juga akibat ulah manusia, kecerobohan para koruptor yang menggarap hutan, penebangan liar dan lain sebagainya, yang mengakibatkan ya bencana longsor, banjir bandang seperti ini, saudara-saudara. Ya, walaupun juga ada sampai mengatakan bahwa ini semua ini murka Tuhan dan sebagainya, tetapi saya cuma ingin katakan kepada saudara, itu sudah kita bicarakan, tapi yang saya kaget ini ketika saya dapat berita, walaupun mungkin agak telat ya saya sampaikan ini, tetapi sepertinya juga harus terus dibicarakan bahwa tidak boleh lakukan seperti ini. Kita sedih sekali masih ada orang-orang yang begitu dungu ya, melakukan demo di tengah duka saudara-saudara yang lain, dan demonya ini enggak, makanya saya bilang kenapa dungu enggak pakai otak gitu loh. Karena apa? Itu gereja-gereja sah dari tahun 2000 loh. Itu gereja sudah resmi, punya semua kelengkapan surat-surat, dan mereka bukan membangun dari nol, tetapi mereka hanya merenovasi. Merenovasi itu ngerti nggak sih para pendemo intoleran ini? Renovasi itu
memperbaiki, mungkin ada yang bocor di mana sana sini, ya sekalian bongkar seutuhnya misalkan, atau mungkin di dalam interiornya itu suara mungkin ada banyak lebih besar keluarnya dan itu mau dirapatkan, ditutupkan. Renovasi itu banyak dan itu tidak perlu IMB renovasi itu. Dan itu kalau toh IMB dibutuhkan, itu sudah diberikan. Mereka cuma baru dapat duit, baru dapat uang untuk menyelesaikan renovasi itu. Karena dibutuhkan banyak dana. Bahkan mereka dalam aksi dana mereka mendapatkan 500 juta dari acara yang dilakukan di Pantai Indah Kapuk. Nah, barulah setelah mendapat atau dana itu terhimpun, baru mereka membangun gereja mereka. Gitu loh. Nah, ini di demo suruh bongkar, katanya ilegal, tidak ada izin. Makanya saya bilang ini pendemonya ini dungu, saudara-saudara. Aduh, ngeri saya lihat ini. Lihat nih wajah-wajah mereka ini. Inilah. Makanya saya bilang di situ, demo, cerdas dikit, nape? Ini pakai gaya bahasa Betawi ini. Demo cerdas dikit nape gitu loh. Tuntut tuh para koruptor kadrun penyebab bencana alam mematikan itu, para koruptor di sana itu. Jangan gereja mulu di demo, blok gitu loh. Ya ini agak keras sih, tapi ya supaya saudara sadar. Kenapa saya bilang goblok? Karena nah ini gereja berizin ini dari tahun 2000. Selama ini nggak ada masalah. Kalian dari mana munculnya sih? Ya kok cari panggungnya kampungan begini? Ya demo begini. Ini ya makanya saya bilang tampang-tampang dungu ini. Para kaum intoleran gokil ini. Bagaimana saya nggak bilang gokil? Orang lagi berduka. Nggak ada kerjaan. Bukannya berdoa sembahyang buat saudara-saudara kita yang mengalami duka cita di Sumatera. Bagaimana mereka kalian himpun lah. Atau kalau mau demo nggak mampu nyumbang untuk daerah bencana itu. Ya demo lah demo. Tapi demo itu koruptor. Penyebab orang-orang yang melakukan penebangan hutan secara liar, penambangan liar, sampai dampaknya seperti ini, ya itu yang didemo. Bukan gereja yang kalian demo. Ya, ini mabok popularitas ini, mau ngetop juga ini, gitu loh. Karena apa? Tadi saya sudah bilang di awal, biasanya sih kalau demo gereja itu paling gampang viral gitu loh. Jadi mari supaya kita viral juga, kita dilihat di medsos, nampang dikit lah gitu ya. Kampungan bagi saya, masa yang beginian kalian pansos ya. Demo gereja itu pansos bagi saya di zaman duka seperti ini. Lagi pula gereja yang ada izinnya semua kalian demo. Bahkan kalau tidak ada izin pun tidak boleh didemo. Itu urusan pemerintah, bukan urusan kalian. Kalian apa haknya? Nggak ada haknya sebenarnya mau demo-demo gereja segala macam. Makanya saya bilang kampungan ini. Nah, saya tidak lama saudara. Saya cuma ingin katakan kepada saudara bahwa pasti ada di belakangnya ini saudara-saudara ya. Pasti ada di belakangnya ini. Nah, siapa di belakangnya kira-kira saudara-saudara? Nah, ini yang saya mau bongkar kepada saudara ini supaya saudara lihat gitu. Ya, karena bagi saya saudara-saudara yang begini-beginian ini aduh, gimana ya? Menyedihkan sekali. Nih, bongkar gereja. Katanya tidak boleh ada gereja di sini. Emang itu tanah nenek moyang kamu, nggak boleh ada gereja di situ. Ya, itu ilegal. Ilegal dari mana? Emang kamu yang berwenang untuk menentukan itu ilegal atau tidak? Aduh, pakai akal sehat dikit, cerdas dikit, nape? Stop pembangunan gereja. Siapa lu? Pakai seperti itu. Ah, inilah Pak Menteri Agama ini, lihat nih model-model kayak gini nih. Gara-gara SKB 2 Menteri nggak dicabut-cabut, ya. Gara-gara itu Perpres TP PKUB mulai dimunculkan lagi dan seterusnya. Ini jadi dasar mereka nggak ada kerjaan. Ini orang-orang nggak ada kerjaan nih, yang beginian nih. Tampangnya aja lihat nih, dungu banget ini modelnya ini. Kalau nggak dungu, kalau mereka pinter, cerdas, nggak mungkin begini mereka kelakuan gitu loh. Nah ini cuma mabok popularitas saja ini, pansos. Tapi pansosnya kampungan banget lewat demo gereja. Demo tuh para koruptor itu, politisi hitam, oknum-oknum pemerintah bejat yang mengeluarkan izin-izin yang nggak benar hanya untuk kepentingan pribadi. Itu yang didemo. Bukan gereja di demo.
nggak ada kerjaan aja kalian. Ini saudara-saudara. Makanya saya katakan bahwa ini jujur sangat mempermalukan kita ini. Ya, orang lagi duka di Sumatera bencana, kita aja sendiri bagaimana mau melakukan untuk membantu saudara-saudara kita, apa yang bisa kita sumbangsikan. Ya kita juga terus mengupayakan bagaimana caranya lobby sana, lobby sini, berbicara untuk supaya teman-teman kita tergerak semua untuk memberikan perhatian kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Kaget-kaget ini kelompok manusia GOBL oke ini bikin demo yang enggak. Ya kalau kamu enggak mampu nyumbang ke Sumatera, ya enggak bantu nyumbang kemanusiaan, kalian enggak punya dana misalkan, ya enggak, paling tidak kalian berdoa sembahyang lah supaya mereka semua saudara-saudara kita di sana itu di Aceh kan banyak Muslim juga di sana, ya terus di Sumatera Barat, waduh itu kan kalian doakan kalau nggak mampu nyumbang gitu loh, ya lalu kemudian kalian juga bisa ini dong demonya, kalau demo ya koruptornya, penyebab-penyebab bencana itu terjadi itu yang di demo gitu loh. Ulang-ulang selalu saya katakan bahwa kalau demo yang cerdas dikit lah, ya kalau mau pansos jangan kampungan kayak gini lah gitu. Nah pada kesempatan ini saya mau katakan sebagai kesimpulan saya sederhana saja. Saya yakin betul provokator di belakangnya ini, ya, aktor intelektualnya ini, ya, saudara-saudara, adalah spirit jahat, roh antikristus, roh agamawi yang sesat. Inilah provokatornya, ya, inilah dalang di belakangnya, yang memakai orang-orang jahat, orang-orang yang nggak punya hati nurani, orang-orang yang nggak beriman, cuma sekedar beragama tapi tidak punya iman, tidak punya kasih. Orang-orang ini dipakai, ditunggangi oleh roh jahat, ya, lalu kemudian menghasut, melakukan provokasi. Makanya saya katakan nggak mungkin ini kalau tidak ada provokatornya. Provokatornya yaitu orang-orang jahat yang dipakai setan gitu loh. Aktor intelektual sejatinya yaitu setan, iblis, roh-roh jahat. Makanya pendemo intoleran ini, ya, demonstran intoleran ini yang betul-betul anti gereja, hobinya ngerusak gereja orang dan sebagainya. Ini ditunggangin setan gitu loh. Ini anak buahnya setan, iblis, roh-roh jahat ini. Ya, antikristus. Ya, jadi kalau tidak seperti itu nggak mungkin mereka lakukan seperti ini, saudara-saudara. Ya, makanya kita harus bongkar. Jadi kalau saudara tidak mau dibilang antek-antek setan, jangan demo gereja dong, jangan demo rumah ibadah, jangan melakukan hal-hal yang jahat, provokator, provokasi. Itu semua roh jahat di belakang saudara. Kalau saudara melakukan pengrusakan, apalagi demo, tutup gereja, apalagi orang-orang yang dipakai setan itu gak ada yang pinter, tolol semua gitu loh. Ya, lihat aja kayak begini contohnya nih modelnya. Goblok sekali. Karena kenapa? Karena gereja ada izinnya, semua lengkap dari tahun 2000. Kemana aja lu baru bangun kali ya? Terus kemudian mau demo suruh tutup gereja, bongkar, tidak punya izin, ilegal dan sebagainya. Itu yang saya bilang goblok, cerdas banget gitu. Apa cerdas dikit nape gitu loh. Kalau mau demo. Makanya saudara-saudara yang kekasih, sengaja saya buat thumbnail agak keras supaya sadar bahwa di belakangmu itu setan, iblis, roh-roh jahat. Hai teman-teman yang suka demo-demo intoleran seperti ini. Jangan mau ditunggangi roh jahat, jangan mau ditunggangin setan kalian gitu loh. Ya, apalagi bawa nama agama, pakai atribut agama. Kalian mempermalukan agama kalian sendiri tuh kalau modelnya kayak begitu tuh. Ya. Banyak sekali ini yang sedih kita, boleh dikata ini sebenarnya masuk duka nasional ini. Walaupun tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, tapi kita secara keluarga besar Indonesia Raya kita berduka, ya. Ini tengah duka lagi berduka. Aduh, ada sekelompok orang-orang dungu kayak begini yang mau aja dipakai setan, mau dipakai iblis itu untuk melakukan demo rumah ibadah yang mau ditutup lah segala macam. Aduh, nggak ada kerjaan kalian ini, ya. Makanya Pak Menteri Agama saya minta, Prof. Nasaruddin Umar,
Cabutlah itu. Anda berhak. Itu SKB 2 menteri itu hanya bisa dicabut kalau dikeluarkan pernyataan. Itu pencabutan dari menteri sendiri. Nggak usah presiden dilibatkan. Menteri agama saja. Kalau Anda dikatakan toleran, katanya menteri agama yang paling toleran, cabut itu Pak Menteri. Pak Menteri Agama. Cabut itu SKB 2 Menteri. Pak Tito, cabut itu SKB 2 Menteri. Ini yang bikin rusuh terus Indonesia ini. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Teman-teman, itu aja video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana Pak Joshua Teeuh buka suara terkait dengan gereja paroki Santo Vincentius Paulo di demo oleh sekelompok umat yang beragama Islam. Dalam tuntutan mereka, ada beberapa tuntutan yang mereka sampaikan di dalam demonstrasi terkait dengan gereja paroki Santo Vincentius Paulo. Yang pertama, mereka mengatakan tutup dan bongkar gereja ilegal. Mereka mengungkapkan bahwa gereja paroki Vincentius Paulo ilegal, tidak sah secara hukum dan secara administratif. Ya, itu tuntutan mereka pertama, bahwa tutup dan bongkar gereja ilegal. Yang kedua, tuntutan mereka tutup dan bongkar gereja pemanipulasi aturan. Wow. Jadi gereja paroki Santo Vincentius Paulo itu mereka menuduh bahwa dari pihak gereja memanipulasi aturan. Dan kemudian yang ketiga, tuntutan mereka tutup dan bongkar gereja pengkhianat umat. Wow. Mereka seolah-olah korban terkait dengan pembangunan gereja itu. Yang keempat, tutup dan bongkar gereja ilegal penyebar fitnah. Wow, memang orang-orang ini justru dari pihak mereka yang melakukan fitnah terhadap gereja. Ya, padahal gereja paroki Santo Vincentius ini adalah sah secara hukum dan secara administratif sah. Ya, nanti saya akan bacakan beritanya terkait dengan keabsahan gereja paroki Santo Vincentius Paulo itu, ya. Yang kelima, mereka menuntut supaya gereja ditutup dan dibongkar. Karena apa? Ilegal, pengadu domba katanya. Wow. Ya. Yang keenam, tutup dan bongkar gereja ilegal, pemecah belah bangsa. Ya, ada 6 tuntutan mereka. Yang pertama, gereja ilegal, pemanipulasi aturan, pengkhianat umat, ilegal penyebar fitnah, gereja ilegal pengadu domba, dan yang terakhir, gereja dianggap pemecah belah bangsa. Ini kan kocak teman-teman, ya. Terkait dengan hal itu, apa yang disampaikan oleh pendeta Joshua Teeuh? Joshua Teeuh keras mengecam aksi sekelompok umat yang beragama Islam ini. Joshua mengatakan kalau kelompok umat Islam seperti ini merusak wajah Islam yang dimana Islam rahmatan lil alamin. Ya, jangan hanya gereja terus kalian persekusi, coba demo para koruptor. Kalau bicara kemanusiaan, ungkap Joshua Teeuh. Nah, teman-teman, dalam bagian ini saya setuju apa yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Teeuh. Mengapa keberadaan gereja paroki Santo Vincentius Paulo Gunung Putri sudah sah secara hukum. Persyaratan administratif sudah lengkap dan sudah sah keberadaan gereja ini. Jadi teman-teman, saya membacakan kepada kita informasi terkait dengan gereja ini. Sekelompok orang yang menamakan diri Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Umat Islam BP2UI Gunung Putri melakukan aksi unjuk rasa menentang pembangunan gereja Katolik paroki Vincentius Paulo Sabtu 6 Desember tahun 2025. Mereka menilai pembangunan gereja tersebut ilegal. Nah, ini ya, tadi saya sudah bacakan ada 6 tuntutan mereka. Kepala Kanwil Kemenat Kabupaten Bogor, Haji Ahmad Syukri, menegaskan keberadaan gereja paroki Santo Vincentius Paulo Gunung Putri sudah sah secara hukum. Perhatikan teman-teman, sudah sah secara hukum. Persyaratan administrasi sudah lengkap, ya, dan sudah sah. Jadi keberadaan gereja ini menurut Haji Ahmad Syukri sudah sah secara administratif, sah secara hukum, persyaratan lengkap, dan secara administratif sah. Kemudian Ahmad hadir di tempat itu bersama jajaran pemerintah lainnya untuk memberikan ketenangan kepada umat
gereja dalam rangka menghadapi aksi unjuk rasa tersebut. Namun demikian, Ahmad tetap menghormati para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi. Ya, ini negara demokrasi, kita berhormati. Bahkan kita hormati mereka selalu kalau melakukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, soal keberadaan IMB gereja ini. Ahmad berharap umat Katolik di wilayah Gunung Putri dapat merayakan Natal dengan tenang. Hati kecil saya menginginkan 25 Desember sebagai hari yang ditunggu-tunggu oleh saudara saya yang beragama Katolik akan lebih khusus lagi dalam beribadah, yang mengajak seluruh pihak menjaga suasana kondusif menjelang perayaan Natal. Tolong berikan kepada saudara-saudara kami yang beribadah Natal itu kedamaian, cinta kasih, rasa kemanusiaan itu, katanya. Nah, teman-teman, dalam bagian ini, ya, saya tidak setuju apapun aksi-aksi mereka terkait dengan penutupan gereja paroki Santo Vincentius Apollo. Karena mengapa? Secara hukum sah, secara administratif sah dan lengkap, dan yang menyampaikan hal ini adalah Kepala Kanwil Kemenak Bogor. Dan kiranya para jemaat yang bergereja di gereja paroki Santo Vincentius dapat mengalami ketenangan di dalam merayakan Natal nantinya. Dan kita berdoa supaya perayaan Natal tahun ini ada damai dan sukacita semuanya di seluruh Indonesia tanpa ada hal-hal yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara, saya mau mengatakan bahwa Sang Bayi Natal datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus manusia berdosa. Manusia tidak bisa dan tidak mampu melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Hanya satu yang dapat melakukannya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 4, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Itulah sebabnya Roma 8 ayat 1, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus." Filipi 2 ayat 11 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kemuliaan Bapa. Jadi oleh sebab itu, saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang membangun dan yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.